Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul habaib al-muhtaramun, para kiai, para hadirin, para sesepuh, para tokoh, wabil khusus Ustaz al-Mahbub Kiai Haji Hasan Asy'ari, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, bisa membimbing para santri dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Abdillah bin Husain Al-Idrus dari Jakarta, Polonia. Kemudian hadir juga bersama kita Al-Habib Abu Bakar bin Husain Al-Idrus. Hadir juga bersama kita Habib Anwar Al-Qas, akhirnya Syekh Ridwan bin Tafid bin Abdul Syekh Amri, para tokoh, para ulama, para ustaz yang sama-sama hadir di tempat ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebetulnya kita sudah banyak mendengarkan hikayat-hikayat hikmah, pelajaran-pelajaran penting di dalam bagaimana kita mendapatkan cara atau kebiasaan-kebiasaan para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Mereka para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala betul-betul yang ada di benak mereka itu adalah syariat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelangsungan umat itu yang menjadi fiqh pemikiran mereka. Makanya tadi sudah diceritakan sama kita bagaimana hebatnya para ulama-ulama itu, tawadhunya luar biasa, ikramnya di majalis ilmu, ya, dan bagaimana mereka punya tawadhu, ya. Orang kalau tawadhu Allah diangkat sama Allah SWT. Tapi sebagian manusia di akhir zaman ini kadang-kadang bertambah ilmu, bertambah kesombongan, al-kibriya, padahal sifat kibir dan tidak bisa seseorang mengambil. Kenapa? Karena kesombongan hanya milik Allah, ya. Allah yang maha, ya, segala-galanya. Oleh karenanya kita manusia ini lemah sebetulnya. Kita baru diberi penyakit sedikit aja udah ngeluh, ya. Saya baru sakit perut aja lambung, ya, udah cengeng, ya. Mau ke majelis, mau kemana, gitu kumaha, ya, buang air, gitu kumaha, badan lemes, udah cengeng kita, ulah ceritakan orang, ya. Kalau kita ini menceritakan orang, ceritakan dulu kepribadian kita, kumaha di orang. Kita kadang-kadang malu kalau melihat para salaf, melihat para leluhur kita ini, mereka sudah berterbangan. Mereka ini sudah manusia-manusia yang boleh dikatakan di atas malaikat mereka ini. Kenapa? Mereka diberikan syahwat, ya, diberikan keinginan oleh Allah. Karena kalau malaikat layak sunallah, ya, layak sunallah. Yang ada namanya marun, mereka melakukan apa yang diperintah oleh Allah SWT. Kalau kita manusia ini, ya, diberi syahwat, diberi keinginan, diberikan angan-angan, mereka punya yang begitu-begitu. Semua ayat di Quran, ya. Tetapi kenapa Allah SWT Nabi Muhammad mengatakan kalau seorang hamba itu beribadah, ya, tekun di dalam agamanya, mereka melebihi para malaikat-malaikat Allah SWT. Makanya antum kalau baca sejarah, ya, saya terus terang saja, kalau kita bercerita tentang para salaf-salaf kita, ahli-ahli, ya, ahli Ustaz Ridwan ini, Syekh Ridwan lebih mahir dan lebih paham dari saya. Kenapa? Karena beliau duduk di Hadramut. Kalau saya di Madinah sama Habib Den. Kalau beliau ini sering berziarah ke Tambang, duduk sama Habib Umar, ya, melihat Habib Umar, kemudian berinteraksi kepada ulama-ulama besar, ya, di Hadramut. Jadi beliau juga banyak mengerti dan memahami sirah, ya, atau memahami cerita-cerita para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Penuh banyak pengetahuannya tentang Habibullah, ulama
bulan, ya makomnya, anaknya, segala macam. Kenapa? Karena dulu di Hadramaut. Orang dulu di Hadramaut 3 tahun seperti 10 tahun di luar Hadramaut di Mesir. Ya, seperti itulah. Ya, orang bilang bagaimana seseorang itu memuliakan ilmu, menghormati ilmu. Kita kalau melihat ulama-ulama salaf kita dulu itu kalau hadir majelis-majelis ilmu itu kadang-kadang mereka tidak memperlihatkan diri mereka. Cuma mau hadir hudur supaya dapat hadis Nabi. Ya, hadir majelis taklim itu lebih baik daripada beribadah 1000. Ya, 1000 apa orang bilang 1000 apa orang bilang 1000 rakaat. Sholat sunnah nawafil ya. Mereka cuma mau mengambil ganjaran atau ajar dari hadis Nabi itu. Makanya mereka niatkan hadir. Kadang-kadang hadirnya tetap di belakang supaya tak kelihatan kepada sahibul majelis supaya disuruh ke depan. Padahal dia alim, bahar ilmunya, tetapi tawadhu'nya luar biasa. Hadirin jamaah sekalian, kalau kita bicara tentang orang-orang yang dari sulukul adab, paham adab, mengamalkan ilmunya, kemudian dia jadikan keilmuannya ini untuk menambah ibadahnya kepada Allah dan punya rasa takut kepada Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan ahli tarikh di dalam bagaimana mereka itu beribadah, akhlak mereka. Tidak ada orang yang punya akhlak seperti akhlak mereka. Luar biasa. Saya dulu pernah menceritakan ada seseorang dari Mesir yang merasa kesulitan dalam masalah ilmu fikih untuk dipecahkan. Akhirnya ada seseorang menyuruh mereka mufti-mufti Mesir ini untuk berangkat ke Hadramaut ke Yaman. Ya, untuk berangkat ke Hadramaut ke Yaman untuk bertanya tentang yang memecahkan ilmu ini. Akhirnya apa yang terjadi? Belum sampai ke kota Tanim, masih perbatasan saja, dia sudah bertemu kepada seorang imam besar dari keluarga Ilyasya, ya, yang bisa memecahkan kesulitan di dalam masalah ilmu fikih itu. Pertanyaannya banyak sehingga seorang wali besar ini yang dia bercocok tanam, bertani, pakai bajunya baju tani, nggak pakai imamah, cuma pakai peci. Kalau kemarin kurban ente mana kertas, apa sih kesulitan ente kalau boleh anak berbagi? Orang-orang muslim, berlaku yang tunjukkan kami di mana tari, tunjukkan ulama-ulama tari kepada kami. Boleh saya lihat soal-soalnya? Mereka semua melihat, orang sah sih, ya siapa sih ini orang? Tani mau apa kita saja di Mesir nggak bisa dipecahkan ini masalah. Sampai kami datang kemari. Apa yang terjadi? Satu persatu dia jawab pertanyaan itu dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Satu persatu tulis sambil santai duduk. Dilihat oleh mereka. Mana anda santai dari siapa? Ya. Kata mereka, ini kita belum sampai ke tarik, masih di penghujung saja kita udah dapat orang kayak begini. Mana lagi kita ini? Itu hebatnya, hebatnya ahli tarik. Makanya pantas kalau kita disuruh bertawasul kepada mereka. Yang tadi itu Allah. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang berterbangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ilmu untuk pakai adab. Itulah sebagian ulama ini, sebagian murid-murid kadang-kadang ikut ngaji sama kiai tapi ada kiai. Kenapa? Kadang-kadang adabnya dengan guru. Lalu guru nggak ada sama dia, hilang adabnya. Itu yang membuat keberkahan ilmu diangkat sama Allah. Oke ilmu, banyak ilmu, tapi masih barokah. Kayak barokah. Akhirnya tak bermanfaat untuk orang yang dia tinggal. Kenapa? Dia 7 tahun 8 tahun Ustaz. 7 tahun 8 tahun dia sekolah dapat ilmu, tapi begitu pulang tak bermanfaat. Kenapa? Masih barokah. Barokah itu syekh, keberkahan guru. Seorang murid itu mesti mencari berkah dari gurunya, ridho dari guru. Kalau antum dapat ridho guru, antum tahu kan bagaimana cerita seseorang Habib Ali, ya, bagaimana beliau itu yang zamannya Habib Ali al-Habsyi, kerjaannya cuma untuk bikinkan kopi atau tehnya Habib Ali al-Habsyi, ya. Tetapi diejek-ejek sama sohib-sohib, nah saya bikin
ke kopi Amin Ali ini bukan kita pelaku ini yang duduk di dia. Kapan ente bisa duduk? Kapan ente bisa ngambil ilmunya? Kapan ente bisa jadi ustaz? Kapan ente bisa jadi orang alim? Kalau cuma kerja ente berkhidmat saja. Sampai dia berpikir, oh benar juga. Ente duduk pulang mandi lurus ke kopi pulang mandi. Niat ente duduk seperti kita ini. Nanti akhirat kita ahli kalau ente tidak dapat apa-apa. Bikin dari kamar benar juga ini. Ya kata teman-teman anak, besoklah dia sudah duduk bareng-bareng begitu. Ditanya sama kami, dia kamar lagi kok? Dia duduk di situ. Ayo mau kemana dia? Murid dia Habib begini. Apa kata Habib tadi? Semua yang ada sama dia ente lebih unggul. Ente akan lebih di atas mereka. Ente akan menjadi orang lebih alim dari mereka. Tidak ada apa-apa yang mereka dengan ente. Padahal duduk tengaji di situ, tapi dapat barokah dari itu. Hati-hati, menyenangkan hati guru itu luar biasa. Kalau guru sudah ridho, guru semua ilmu yang ada sama dia dilempar ke ente. Ente mau, tidak mau. Ente ridho, tidak ridho. Ilmu itu akan dia berikan kepada ente. Itu kuncinya. Kita lihat banyak sekarang kadang-kadang orang ini belajar di pondok. Ya apa? Ilmu itu mesti pengawalan. Ilmu itu mesti diterapkan kepada diri kita. Ilmu itu bukan orang yang ahli bicara. Ilmu itu bukan orang yang ahli dalam berdebat bisa mengalahkan orang. Bukan seperti itu ilmu. Tetapi ilmu itu bagaimana kita bisa menerapkan menjadi menambah ibadah kita, rasa takut kita kepada Allah, sosial kita kepada Allah. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau katakan disebut tadi dalam kitab Hadis Sawi dan aku sering pelajari. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, ya al-ilmu bil amal. Ilmu itu dengan pengamalan. Dia suku bil ahwal. Ya, kalau sudah ada pengamalan dia akan dia suku bil ahwal. Ya dengan keadaan ente, ya dia akan membuatkan ente. Ya. Walaysa bil ahwali. Ya, bukan ilmu itu dengan pandai ngomong, bukan seperti itu. Wakasratil jidali, bukan orang yang berilmu itu yang pandai berdebat, yang suka berdebat, suka jatuh-jatuhkan orang, kadang-kadang dalilnya dia dijatuhkan. Bukan seperti itu. Bukan kita lihat di mana di YouTube ditonton bagaimana yang ahli ilmu ustaz ini dijatuhkan golongan anak kelompok dia dijatuhkan. Bukan itu ajaran bagi Nabi Muhammad. Ajaran bagi Nabi Muhammad akhlak, wal khasyah, rasa takut kepada Allah. Itu ajaran Bani Alawi. Asal Alawi itu thariqahnya seperti itu. Makanya manhaj Sawi ini thariqah. Kalau antum mau tahu thariqah para salaf Bani Alawi, seperti itulah thariqah mereka. Al khasyah wal ibadah wal khauf ma'rifah. Takut kepada Allah. Al ilmu bil amali yadku wa bil aqwali wa laysa bil aqwali. Dari al-ilmu khasyah kullu yu'rab kata ahlu. Ya, kita akui contoh-contoh orang-orang yang berilmu. Makanya jadikan duduknya kita di pesantren, ya kita betul-betul menimba ilmu dengan hati. Ya, kemudian melakukan hal-hal yang dapat menyenangkan guru. Ulah banyak pilih-pilih guru, ya. Mau duduk, mau taklid, kalau guru nasi pulang, ya mau khusyuk, mau hadir, kalau ustaz nasi pulang, ya perlu pilih-pilih guru. Selama mereka mengajak kita kepada Allah dan thariqahnya sama kita, ya tidak menyimpang akidah, tidak menyimpang thariqahnya, duduk kepada mereka. Kenapa? Karena yang kita ambil keberkahan ilmu, keberkahan duduk, ya dengan duduk keberkahan. Allah berkahi anak kita, keturunan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang kalau sudah meresap ilmunya, ibadahnya akan bertambah. Barometernya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya jangan ditanya ke ibadah mereka. Ya, kita ini kadang-kadang ya mau menimba ilmu, kadang-kadang orang bilang ya takut punya
muka bumi ini yang hidup tidak ada beban? Kalau nggak mau punya beban, jangan hidup. Orang hidup butuh ada beban. Ya, kita mesti punya beban, mesti saling tolong menolong, ya, saling memperhatikan. Tidak hidup sendiri-sendiri. Manusia ini, begitupun kalian-kalian yang santri, ya, yang satu sama satu, ya, saling bantu membantu. Habib dia itu selalu berpesan kepada kami, yang sogir, ya, yang tarik al-kabir, yang kecil, yang muda, muliakan yang tua. Yang tua hormati dan muliakan yang kecil. Itu yang paling penting. Ya, nggak merasa kita depan guru kita udah paling hebat, kita sudah paling dekat sama guru, kita punya hubungan khusus sama guru. Nggak boleh seperti itu. Rangkul semua, ya, pikul beban-beban. Karena kadang-kadang kita ini tanpa kita sadari, orang yang kadang-kadang memikul beban itu bisa menyelamatkan dia dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya tutup, saya cuma ingin menggambarkan tentang tidak semua orang yang memikul beban itu celaka. Tidak semua orang yang memikul beban itu akan celaka. Bahkan kadang-kadang beban yang menghampiri kita itu dapat menyelamatkan kita dan menolong kita juga. Dulu di Cina itu pernah terjadi, ya, insiden luar biasa. Ada mobil kontainer membawa mobil-mobil mewah di belakang. Muatannya luar biasa. Kontainer membawa mobil-mobil baru, ya. Kemudian kepala kontainernya terus menghadap. Tiba-tiba ketika naik di jembatan layang, ya, terjadilah insiden yang tidak disengaja menabrak batas jalan. Ya, kemudian kepala kontainer ini sudah mau terjun bebas. Ini jalan raya mau terjun bebas. Tetapi subhanallah, karena muatannya berat, maka terselamatkanlah kepala kontainer ini. Beban yang dia bawa, mobil-mobil yang ada di belakangnya dapat menahan dia. Datang bantuan dari polisi, ya, dikeluarkanlah supirnya, kemudian pakai alat besar dipikirkanlah mobilnya, selamat semua. Karena apa? Karena memuat beban yang berat. Jadi tidak semua beban berat yang ada menimpa kita, ya, dapat mencelakai kita. Bahkan kadang-kadang beban berat itu akan menolong kita di akhir. Ingat antum kisah orang India ketika naik namanya Gunung Himalaya. Gunung dingin sekali gunung itu. Gunung Himalaya ini luar biasa. Ada dua orang berteman berkawan, ya, mendaki gunung. Ketika mau turun mau pulang, tiba-tiba kedua orang ini mendapatkan ada satu orang yang terjepit, kakinya terjepit oleh batu besar, sehingga dia tidak bisa menarik kakinya. Kata sohibnya yang satu, sebentar, saya mau tolong orang ini. Kesian dia terjepit, nggak dikenal, mau menolong orang ini. Kata temannya yang satu, afwan, minta maaf, anak terus terang saja buru-buru, ya, anak buru-buru mau cepat balik pulang ke rumah. Kalau ente menolong orang ini, sok silakan ke rumah ente. Anak mau terus lurus jalan, sudah dekat anak saya. Kata temannya, ya, kalau begitu ente mau lanjut, anak akan tolong orangnya. Anak tidak akan meninggalkan. Kalau dia mati akan tanggung jawab kepada Tuhan. Bayangkan, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Pergilah temannya. Dia pikul, ya, dia angkat di pundaknya di belakang, membawa beban yang berat, berjalan bertatih-tatih, kemudian datang dingin yang luar biasa, ya, dingin yang luar biasa di gunung Himalaya, datang dingin yang luar biasa, bertatih, dia berhenti sejenak, kemudian dia angkat kembali orang itu naik di punggungnya, sampailah dia selamat ke pedesaan. Ternyata sampai di desa temannya belum ada, yang tadi jalan keluar. Usut punya usut, cari punya cari, akhirnya tim SAR, ya, mereka untuk mencari yang hilang temannya, didapatkanlah temannya, ya, sudah mati beku karena kedinginan, hawa yang sangat dingin. Sadarlah orang India yang menolong orang itu, ternyata yang bisa menyelamatkan aku ketika aku memikul orang ini, ketika aku di pundakku ini ada beban,
Karena beban itu yang aku pikul sangat berat, membuat aku berkeringat, membuat aku letih, membuat aku panas badanku itu. Karena tubuh orang itu bersentuhan dengan aku, itulah yang menyelamatkan aku bertahan dari dingin yang sangat dahsyat. Sedangkan dia yang tidak membawa beban, mati kedinginan. Itu bisa ambil pelajaran. Bisa ambil pelajaran. Ingat firman Allah surat Al-Baqarah 126. Asa ya antuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Asa ya asa antakrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, terkadang kita ini ya orang bilang tidak menyukai orang bilang tidak menyukai sesuatu ya, tidak menyukai sesuatu. Padahal sesuatu itu ya itu baik untuk kita. Kita kadang-kadang suka menghindar. Tahu karah itu maksudnya nggak demen. Ya orang bilang nggak suka. Dia mau tolong nggak mau. Ya, padahal kalau dia tolong dia selamat. Asal antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kata Allah, engkau tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu baik untuk ente. Dikembalikannya. Asal antuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang ente suka sama sesuatu, padahal sesuatu itu tidak dapat menolong ente. Perhatikan baik-baik ya ikhwan. Ya, kita duduk di pesantren, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, punya perhatian. Karena semua yang belajar di sini tolabul ilm. Tolabul ilm ini berarti mereka yang mereka cari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ngantri di sini dapat ridho Allah. Orang yang duduk di majelis taklim ini dapat ridho Allah, dapat petunjuk Allah. Nggak datang kita ke tempat ini kecuali atas restu Allah. Nggak datang kita ke tempat ini kecuali kita orang pilihan yang Allah pilih. Kenapa? Ada orang lain tidak bisa sempat untuk datang ke tempat ini. Kita bersyukur alhamdulillah Allah kumpulkan kita bersama orang-orang alim, orang-orang soleh, orang-orang yang punya hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama doakan semoga Abang Hasan dipanjangkan umur Allah, berkait keluarganya, anak istrinya, keturunannya, mantunya, diberkahi ilmunya bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan para habaib kita dipanjangkan umur, para habaib kita dipanjangkan umur, para sesepuh, para ajaran yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan yang berlimpah. Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sebaik-baik umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi